Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan pastinya buat lo yang dengerin gue hari ini, selamat menjalani hari-hari lo yang lebih bermanfaat. Buat sekarang, sebenarnya gue mau ngobrol banyak banget nih. Tapi karena kemarin gue sempat bilang kalau misalnya gue kalau ngobrol sendirian itu agak kikuk, agak nggak luwes atau agak kaku. Jadi hari ini gue mau ngobrol sama temen gue. Si temen gue ini gue udah kenal itu dari 2005 atau 2006 gitu. Pokoknya gue kenal dia waktu kelas 3 SD. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan gue nggak lupa. Pokoknya pertama kali gue kenal sama orang ini sekitar tahun 2005. Kita sempet lost contact, terus kontekan lagi, terus kita LDR-an, Cailah. Kita LDR-an, tapi yang lucunya adalah kita masih sering cerita-cerita. Sampai akhirnya berpuluh-puluh tahun kemudian, enggak deh, berbelas-belasan tahun kemudian, gue sama dia bisa ketemu lagi. Dan hari ini gue bisa ngobrol lagi sama dia. Kalau misalnya ngebahas tentang dia ini salah satu temen gue yang gue inget nama lengkapnya dan gue tahu singkatan dari nama lengkapnya dia. Namanya Aisyah Genira. Gue inget banget Genira itu adalah singkatan nama dari nyokap bokapnya, Pak Genta dan Bunda Ira. Gue manggil nama lo Aisyah gitu. Dan yang gue inget banget, lo pernah ngomong kayak gini ke gue. Gue gak suka dipanggil Aisyah, jangan panggil gue Aisyah, panggil gue Ica. Mulai saat itu gue kenal ini orang namanya Ica. Halo. Kaget. Kaget. Apa kabar? Aduh, kalau ditanya kabar, gue lagi bingung nih jawabnya gimana. Tapi nggak apa-apa. Tapi dunia harus tahu kalau gue fine-fine aja. Jadi alhamdulillah aku baik. Ih, bohong banget. Bohong banget. Hai guys, aku baik-baik aja. Rim, lo apa kabar? Alhamdulillah gue lebih baik-baik dari lu, Ca. Oh ya, emang iya, panutan. Ya pokoknya nggak usah deh orang-orang di luar sana tahu kita sebenarnya gimana, Cak. Iya, itu benar-benar banget. Aduh, jadi pingin buat quote gitu deh. Cak, tadi gue sempet ceritain sedikit nih tentang lu, Cak. Kita kenal 2005-an apa 2006 gitu, iya gak sih? 2005 tuh pas kelas 3 apa 4 kan yang gue masuk sekolah. Sebenarnya emang gue sih anak pindahan sih. Jadi gue nggak ngerti hidup gue tuh pindah terus. Jadi pas gue masuk kayaknya bener deh di 2005-an nih. 2005 kan di kelas 3 SD kan waktu itu? Iya. Zaman-zamannya lu masih tomboy banget, rambut lu Gondol. udah kayak Sasuke. Kayak Sasuke gue. Nah, Cak, sebenarnya dulu kalau misalnya diingat-ingat, kita tuh awal kenal karena apa ya? Gue lupa banget deh. Terus tiba-tiba kita kenal aja. Pokoknya kelas kita sebelahan aja. Karena kelas kita B sama C. Kalau kita seberang-seberangan itu B sama Z kayaknya. Bukan B jauh sama C. seberangnya. Jangan dong. Kita kenal tuh karena apa? Gue juga bingung sih, Rim. Awal mulanya tuh karena ekskul nggak sih? Drum band. Apa karena kakak kelas ya? Itu sih karena kan belum apa-apa udah ke situ bahasnya. Gue nggak ngerti sih sebenarnya. Kayaknya emang takdir kita harus ketemu deh. Tapi yang lebih jelasnya karena gue kelas B dan lo kelas C, kita sebelah-sebelahan dan gue nggak tahu sampai sekarang kenapa kita masih tetap bareng-bareng gitu. Gila. Sedangkan gue sama kelas gue nggak pernah lo kontek-kontekan, jarang gitu. Cuman sama beberapa. Ya Allah. Emang jodoh nggak kemana, Cak? Bener. Dijauhin sama apapun tetap bertemu aja. Asik. Kayak siapa tuh? Enggak. Jangan disebut dong. Oh iya, di sini nggak boleh sebut merek ya Allah. Jangan sampai ntar gue juga keceplosan. Bahaya. Kalau misalnya kita tadi lo bilang kita kenal karena ekskul, gue rasa itu benar sih. Waktu itu kita sama-sama satu ekskul drum band, gue inget banget. Waktu itu lo pegang apa, Cak? Alat musik apa ya? Apa sih?
yang ketok-ketok itu loh, yang dipegang di Di bahu. Barengan gue gak sih? Kayaknya barengan lo deh. Yang ketok-ketok yang alatnya dipukul-pukul tapi kita pegang di tangan itu loh, Rim. Apa sih namanya? Apa beduk? Bukan, mohon maaf. Balira. Balira ya. Tapi gue dulu kayaknya pernah pianika juga deh. Soalnya Pianika gue juga pernah. Waktu pertama banget gue masuk, gue pianika. Sampai gue beli pianika dulu Yamaha. Warna biru. Iya deh. Karena sombong apa tuh sebut merek oh iya, mohon maaf siapa tahu nanti Yamaha mau promosiin kita ya. Kita ngomong perkenalan aja udah lama banget. Iya. Mudah-mudahan nanti yang dengerin nggak bosan deh. Jangan bosan dong teman-teman, kita kan baru perkenalan, belum sayang. Jangan bawa sayang gitu dong. Aduh. Lu ngomongin bawa sayang, gue jadi inget zamannya kita SD, terus lo pindah kan ya? Iya. Lo kelas berapa ya, Cak? Kelas 6. Naik kelas 6. Naik kelas 6, lo pindah ke Bekasi, bukan? Bener banget. Bener kan? Gila lo, gue inget banget lo. Sampai nama bapak gue kayaknya lo tahu nanti. Nah, pas lo pindah itu kelas 6, dulu kita belum ada zaman handphone canggih ya, Cak. Kayaknya waktu itu HP gue masih Nokia berapa ya, yang kecil banget. Handphone gue masih N-Gig gitu loh, yang handphone yang miring. Ya. Terus HP gue zaman gitu deh. Motor yang pink, masih zaman itu kan. Iya benar. Kalau gue dulu malah kayak gue belum pegang handphone deh. Gue masih pakai handphone nyokap gue apa bokap gue gitu. Jangan sedih, gue juga surat-suratan dulu. Jangan bahas itu dong, cuy. Jangan. Dulu nggak ada tuh handphone-handphonean, surat-suratan nih yang ada. Lo jangan bahas yang di luar jalur dong. Tapi bener dong, kita selalu surat-suratan. Bahkan lo inget gak sih, kalau dulu kita surat-suratan, lu nulis apa, gue nulis apa, terus dikasihnya pas istirahat. Iya. Kita nggak jelas sih. Gue nggak ngerti sih prinsip kita hidup tuh apa dulu. Ya yang penting pada saat itu kita hits banget gitu lah, anak-anak SD paling gaul gitu. Siapa yang nggak kenal kita gitu? Iya lah. Yang dilabrak mulu sama kakak kelas. Masya Allah. Aduh, mana nih kakak kelas yang labrak gue dulu? Dulu gue inget banget, Cak. Kita tuh masih sering teleponan. Waktu itu gue masih punya telepon rumah. Iya, benar. Karena dulu zamannya SMS, telepon lewat handphone tuh agak susah ya. Kita nggak bisa minta uang buat beli pulsa. Jadi kadang gue kalau malam-malam atau lu kadang suka nelpon. Iya benar. Gue masih ingat banget. Sampai nyokap gue tuh dulu sempet ngeh gitu. Kalau misalnya nelpon jam segini, Rima, Ica nih temennya gitu. Iya, terus sudah tuh kita teleponan sampai banget ya. Ya ampun, nggak ada loh yang kayak kita. Ya ampun, sedih banget gue. Gue aja nggak pernah diperlakukan kayak gitu loh sama pacar. Punya emang? Enggak, belum. Ya, sedih amat. Nih temen gue belum punya pacar. Belum. Sudah habis masanya. Waduh, masa tenggang lu masih lama kali. Masa berlangganannya udah habis. Oh iya benar, masa berlangganan. Pinter juga lu sekarang. Wih, sejak kapan gue gak pinter? Ya. Tapi gue pertama kenal lu aja, lo galak lo, Rib. Lo yang dulu ribut di 20X itu siapa sih yang lukain? Jangan dong. Itu gue. Itu lo galak banget sih. Iya kan, lo kan yang ribut-ribut ngelempar tip X. Gimana? Kalau tadi gue kenal lu pertama lewat drum band. Terus pas zaman rambut lu masih bondol kayak Sasuke. Kalau lu kenal gue pas kapan? Pas di mana gitu ceritanya? Gue lupa soalnya lu kenal gue kapan ya? Gue juga lupa sih sebenarnya, tapi tiba-tiba yang gue tahu itu lo itu dulu masih satu lettingan sama si Radinda. Terus Vina. Inget banget gue. Dulu itu geng gue paling hits Jombang 1. Parah, Vina. Terus sama siapa lagi sih? Lu berempat atau bertiga ya? Banyak. Kalau sombong amat gue banyak ya, gangster banget gue. Gangster. Gue Radinda, Vina, Hana, Sinta. Oh iya, Sinta yang tomboy abis itu.
Itu cewek-ceweknya. Cowoknya tuh ada Feby, ada Nana, ada Toke. Ajis. Enggak, gue nggak segeng sama Toke. Ya Allah, Toke sombong banget. Ya Allah, Toke, ntar lo denger gak ya? Ih, jangan dong, dia deretan gue juga soalnya. Se. Deretan CS-an. Oh iya bener, CS-an gue juga kan itu. Ya di situ, berarti lu kenal gue karena itu. Tapi gue nggak galak kan? Tadi kata lu gue galak. Enggak, lo kayaknya geng lo galak deh. Tapi gue nya nggak galak kan? Nggak mungkin sih kalau lo nggak galak. Lu jagoan gitu, jagoan yang pada masa itu. Pada masa itu gue nggak ngapa-ngapain. Kok jagoan neon? Gila sih, emang SD itu kayaknya brutal banget loh kita. Asli, kalau lu masih inget tuh teman-teman kelas lu tuh yang kelas B, yang gue agak lupa nama-namanya tuh. Kalau gue lewat Umar, Fahmi, siapa lagi? Yang lo ingat? Umar, Fahmi, Mirna, Lisna, Intan MW, terus Dini. Wih, absen nih kayaknya. Gue pernah masuk grupnya soalnya sekarang live line. Ya. Gimana sih lu? Iko. Terus Aldi. Banyak lagi. Ya banyak lah itu. Ya. Kalau misalnya ngomongin SD mah kayaknya nggak ada habis-habisnya ya, Cak. Bener. Nah, pas masuk SMK sampai sekarang lu udah stay di Bintaro lagi? Kayaknya lu udah pindah lagi ya sekarang? Iya, gue udah pindah lagi sekarang. Gue udah stay untuk selamanya di Bogor kayaknya. Demi apa sih? Kok gue baru tahu sekarang di Bogor? Ih, parah banget sih. Lu nggak update banget. Ya. Males banget sih. Gue tahu. Kayaknya gue emang bener deh harus, selama ini kan orang komen kayaknya gue nggak pernah update tentang entah itu pacar lah, entah itu apa. Pokoknya gue fake update aja gitu. Besok-besok gue update deh, Rim. Gue habis mandi. Tapi close friend aja buat lo. Ya Allah, close friend-nya ke gue doang. Jadi biar lo tahu gitu, up to date gue pindah ke Bogor aja lo nggak tahu. Nggak tahu gue. Pokoknya yang terakhir gue main ke rumah lu, Masya Allah itu 3 tahun yang lalu kayaknya deh. Lama banget, Rim. Gak usah lu inget-inget yang dulu-dulu deh. Gak suka gue inget-inget masa lalu tuh. Yaelah. Udah. Terjauh. Bahasan lu pasti gitu ntar. Jangan. Nah, waktu itu pas terakhir kita ketemu, lu masih di Bintaro tuh. Pindah ke Bogor kapan, Cak? Gue tuh baru pindah ke Bogor itu kisaran akhir tahun deh. Akhir tahun ini 2019. Oh gitu. Ibu bokap lu di situ juga? Lo mau ibu sama ayah kek, jangan ibu bokap. Iya ya. Kayaknya ya Allah, maaf. Desa sama milenial gitu. Ore. Ayah bunda lu kan manggilnya itu. Ayah bunda gue. Ayah Genta, Ibu Irma, Bunda Irma. Tuh kan, tahu aja nama bapak ibu gue. Di situ juga barengan kan? Iya, semuanya gue udah pure tinggal di Bogor sih sekarang kayaknya. Alhamdulillah. Terus gawe lu naik apa? Kereta? Gawe gue naik kereta bisa, naik motor bisa, tapi untuk sementara gue ngekos gitu sih sekarang. Karena ya mau nyokap kayak kasihan gitu ngeliat anak satu-satunya bolak-balik nggak ada yang nganter, siapa tahu kan abis ada yang dengerin ini mau nganter. Ya gila, ujungnya ke situ tuh. Itu yang terakhir kali lo chat gue ya, nanyain kosan. Itu pas lagi nyari kosan. Yang gue bilang, Prim ada nggak kosan di BL? Nggak tahu, gue nggak ada rekomen. Ya anak, gue tempelin nih. Ya lo nyari kosan ke gue ngekos aja enggak pas kuliah. Ya maksudnya tanyain gitu, punya inisiatif ya ke temen-temennya, guys, temen gue, sahabat gue lagi nanya nih, ada kosan atau apa ya. Gue bilang, ya udah lah, cari aja sendiri. Akhirnya udah dapet sih. Ngambek. Tapi udah dapet, bener di deket situ ngekosnya? Iya, tapi nggak terlalu deket banget. Gitu, mau jadi cewek mandiri. Asik. Belajar. Sombong banget lu. Belajar dulu merawat diri sendiri sebelum merawat calon suami. Ya iya. Ini yang habis mutusin lu kesel deh, Cak, sama lu. Iya kayaknya. Ya? Ya Allah, kok nyebut merek gitu sih gue diputusin. Oh astagfirullah, lupa.
mulut gue kan susah direm. Enggak, kita nggak putus. Cuman lagi dipisahin jarak antara doa dan sujud. Gila. Kawan-kawan kita, lu boleh tuh ngisi konten tentang percintaan. Bisa kali nanti ada di podcast lo. Oh, ada lagi. Kayaknya lo bakal sering deh, Cak. Ntar. Iya, kayaknya gue bakal tampil terus. Jadi teman-temannya Rima jangan pernah bosan ya dengerin kalau gue tampil mulu di sini. Cak, waktu itu pas zaman-zamannya kita SMK, lu SMK, gue SMA. Waktu itu kita sempat sering sharing juga tentang pelajaran-pelajaran waktu sekolah ya kan. Iya, benar. Waktu SMA gue aktif banget bikin film-film pendek. Lu juga gak sih? Lu juga kan? Iya. Nah, jodoh lagi nih kita, sama lagi. Waktu SMA gue aktif banget ekskul sinematografi. Gue sering bikin film pendek. Terus ternyata lu masuk SMK yang jurusannya hampir sama kayak gue, multimedia. Sampai kita kuliah, gue kuliah, lu kuliah, kita masih sama-sama aktif di kuliah. Iya. Ini antara kita nggak punya kerjaan, apa kita keaktifan, apa emang kita kayaknya kita keaktifan. Gue juga nggak ngerti dari dulu, kayaknya gue heboh banget sama kegiatan dan lo pun juga begitu, tapi tiba-tiba drop aja yang kita tahu ya. Tapi sampai sekarang masih aktif gitu, Cak? Kalau untuk sebenarnya pas habis lulus SMK itu gue nggak terlalu fokus gitu ke dunia sinematografi atau ke perfilman gitu, ke desain gitu, nggak terlalu aktif karena gue lebih suka lebih suka menampilkan diri ternyata daripada gue harus di balik layar. Ya kan situ banci tampil. Iya, makanya gue lebih suka, woi ini gue kayak gini gitu. Asik. Daripada gue di balik layar. Terus pas gue itu kayak kelabilan gue mulai diuji tuh, antara gue tetap fokus ke dunia desain atau gue loncat. Akhirnya pas kuliah gue loncat ke komunikasi. Wih, asik, kita anak komunikasi. Itu juga welcome banget sih. Hidup itu. Kelas Vkom sama lagi kan kita. Vkom parah banget. Memang si Vkom udah deh. Lu ambil jurusannya PR ya? Enggak, gue broadcast jurnalisme. Iya, lu broadcast ya. Kalau gue ambilnya markom sih. Gue lebih ke teknik marketingnya dan advertising. Asik, ibu-ibu marketing banget nih. Yang suka jual apa gitu. Nanti kalau ada yang peluang gitu, gue suka jualin. Teman-teman gue kalau udah nggak bermanfaat juga gue jualin, Trim. Wow, untung gue selalu bermanfaat. Jadi belum dijual kan? Belum. Kurang ajar. Tapi lo aktif banget, Trim, pas kuliah. Kalau gue nggak terlalu aktif. Ya, itu kan yang lo lihat. Yang gue lihat sih emang begitu. Siapa yang nggak kenal Syahrima? Jangan gitu dong, nggak boleh sombong. Iya, kecuali ada buktinya. Tapi gue ada buktinya, Cak. Jadi nggak apa-apa sombong. Ya udah, boleh. Nanti ditampilin ya, di sini nih. Jangan bercanda. Gue waktu zaman kuliah emang aktif. Nah, tapi kayaknya gue belum seaktif lu yang sampai ngikut komunitas di luar gitu, Cak. Sejujurnya, gue udah beberapa kali kan nanya sama lu setiap kegiatan komunitas lu itu gue pengen ikut. Cuman selalu bentrok sama waktu. Biasa lah ya, temen lu yang ini kan sibuknya bukan main. Ya, parah sih. Udah paham kok. Hari ini gue ada jadwal meeting sama siapa, besok sama siapa, itu udah padat gitu. Jadi susah gue join komunitas lu. Sombong banget emang dulu. Bisa gak lo ceritain dikit aja tapi, Cak? Ya satu kata aja deh. Komunitas gimana? Komunitas gue asik. Iya. Sip, udah cukup. Itu mendeskripsikan apa yang gue rasain ada di komunitas gue gitu. Asik. Nyaman. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang alhamdulillah masih sih. Komunitas apa sih? Boleh tahu gak kita? Kok kita sih? 1000 guru. Tapi gue bagian regional Tangsel. Jadi gue ada di komunitas 1000 guru Tangsel. Wow, anak Tangsel abis lo. Menurut lo, Cak, kalau misalnya
kita sekarang kan lagi kayak gini nih. Maksudnya kayak gini tuh, gue nggak tahu ya lu udah berapa lama, tapi kalau gue pribadi gue udah lebih 3 bulan lebih lah kalau nggak salah, gue di rumah aja. Baru banget 2 minggu terakhir ini gue mulai kita kayaknya kantor lagi. Kenapa? Sama deh kayaknya. Sama ya? Pokoknya pertengahan Maret gue udah di rumah aja tuh. Gue 16 Maret udah di rumah. Sama lagi. Gue 16 Maret udah di rumah dan ini udah minggu kedua gue di kantor, tapi masih selang-seling gitu shift-shiftan. Sama banget berarti. Gue terakhir keluar dari rumah. Kok keluar dari rumah sih? Maksudnya gue ada kegiatan di luar rumah. Ini tanggal 16 Maret. Sama kayak lu 2 mingguan kemarin tuh baru mulai ngantor, shift-shiftan, sehari masuk, sehari di rumah, sehari masuk ngantor, sehari di rumah. Nah, lu kebayang gak sih, Cak, sama adik-adik kelas kita tuh yang lagi kuliah, lagi sekolah, atau bahkan yang kerja juga. Mereka kan pasti segelintir orang dari mereka lagi ngerasa masa-masa sulit nih. Bahkan gue pun ngerasa masa-masa sulit gue juga diuji sekarang gitu. Kalau menurut pandangan Aisyah Genira, asik. Menurut lu, apa sih, Cak? Kenapa sih kita begini? Kita harus apa sih supaya nggak gini-gini aja gitu? Ngerti gak sih maksud gue? Ya ngerti kok. Cuman kayak udah ulangan aja ini gue lama-lama. Apa ya? Mungkin gue kan memang tergabung dalam satu komunitas ya. Komunitas yang benar-benar peduli pendidikan di dalam negeri gitu. Apalagi khususnya di pedalaman negeri komunitas gue ini. Gue sih ada rasa prihatin banget sih. Dan gak kebayang kalau gue ada di posisi mereka, adik-adik yang belajar online. Gue yang kadang-kadang ketemu guru aja gak ngerti ya. Atau gue dijelasin aja tuh matematika gak pernah gue ngerti. Ini disuruh online, gak tatap muka, gak berinteraksi langsung sama guru ataupun temen. Cuman sama orang tua yang gak, sebenarnya orang tua sekarang kan gak, mungkin gue gak nyalahin sih, tapi kita gak tahu metode pembelajaran di sekolah tuh seperti apa. Gak munalah gitu. Kasian juga antara adik-adiknya sama orang tuanya juga. Jadi gak kebantu menurut gue. Terus entah itu ngeliat lulusan online atau apa, itu miris banget sih menurut gue. So, gue merasa ini emang ujian terberat untuk orang-orang warga-warga Indonesia, mungkin seluruh dunia kali ya, karena nggak cuma Indonesia aja yang rugi, semua beberapa negara kan rugi gitu kan. Aduh, tapi gimana, kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa, kita nyalahin pemerintah nggak mungkin, kita nyalahin coronanya juga nggak tahu tuh corona ada di mana gitu. Jadi ya udahlah, jalanin aja, tetap stay safe, kita bisa jaga diri kita, berpikir positif yang paling penting, dan hindari berita-berita atau membaca ataupun mendengar berita-berita yang buat mental down gitu menurut gue. Tentang pendidikan yang sekarang, bener kata lu, gue cukup prihatin juga karena apa ya? Kita nggak bisa ngebandingin online sama offline gitu. Ya. Dan nggak ada prepare juga kan. Kita nggak pernah memprediksi akan terjadi virus yang wow banget ini masuk ke Indonesia dan memberhentikan semua kegiatan termasuk sekolah. Mungkin kalau kuliah udah pernah e-learning atau apa menerapkan kayak gitu udah biasa lah ya, lewat email by email gitu. Udah biasa lah kalau menurut gue anak SMA, anak kuliah. Tapi kalau untuk anak SD, anak TK menurut gue ini sih sangat miris banget sih. Prihatin banget gue kalau ngelihat pertumbuhan anak-anak yang umurnya lagi lucu-lucunya, lagi resah-resah, mereka harus stay di rumah dengan belajar online. Itu suatu sedih juga sih. Gue nggak pernah ngebayangin gue ada di posisi itu tuh gimana gitu. Meskipun seneng anak-anak segitu main, tapi yang ngeliat tuh kayaknya miris banget. Benar banget sih. Kayak kita di luar rencana kita lah, di luar prediksi kita gitu. Bener. Tapi di luar itu semua, gue ini banget sih, maksudnya gue bangga lah sama teman-teman kita, sama
orang-orang yang berjuang di luar sana gitu, kayak misalnya para tenaga medis, jurnalis-jurnalis yang ngasih berita. Padahal mereka itu juga mikirin kesehatan mereka sendiri, tapi dengan tanggung jawabnya mereka tetap harus cari berita atau cari apa yang harusnya mereka kerjakan kan. Padahal mereka itu tetap ngerasain takut pasti itu. Ya. Duh, gue jadi melo ngomongin begini. Tadi kita pas awal hahaha. Emang kayak gitu, kalau ada yang ketawa pasti ada yang melo-melonya, Rim. Itu udah hukum alam kayaknya. Oh gitu. Tapi emang hebat sih. Gue emang gue kalau ngeliat orang yang berjuang untuk ngelawan atau menjaga 1.000-2.000 manusia di Indonesia ini untuk tetap stay di rumah tuh appreciate banget. Tenaga medis, tetap yang apa ya, orang-orang di pinggir jalan, entah itu ojol, entah itu opang, entah itu apa, semuanya yang masih mencari nafkah itu gue sangat mengapresiasi. Kalian tuh hebat banget gitu. Gue sangat bersyukur. Kenapa harus mengeluh gitu di rumah aja? Bosen sih, gue hampir gila loh di rumah. Nggak pernah gue di rumah. Nggak pernah gue ngobrol gak sama tembok gitu ya. Ini gue ngobrol sama tembok saking bingungnya gitu, mau ngomong sama siapa lagi gitu. Tapi orang-orang di luar sana ya masih bisa cari uang, karena mereka masih mikirin kehidupan mereka untuk nextnya kan. Karena ada yang di PHK, ada yang gajinya cuma terima segini, dan ada yang gajinya tertunda. Itu tuh kayak sesuatu banget gitu. Gue gak pernah bisa ngebayangin jadi mereka sih. Sedih loh. Iya, benar. Ya, gak ada yang tahu, mungkin kita adalah salah satu dari mereka yang merasakan kesedihan itu gitu. Iya. Walaupun orang-orang taunya kita fine-fine aja, kayak yang lo tadi di awal bilang, gue fine-fine aja, gue baik-baik aja. Tapi tahu. Ternyata ya udahlah ya, yang tahu kita aja, diri kita aja. Yang pasti gue sih buat orang-orang yang lagi dengerin cuap-cuapan kita ini, yang penting sih kalian tuh semangat ya gak sih, Cak? Iya. Kalau misalnya lo udah nyerah sama diri lo sendiri, nyerah sama keadaan, ya udah, keadaan pun gak bakal kasih sesuatu yang wow buat lo yang bakalan gimana-gimana gitu. Bener banget. Di saat gue nyerah aja, kayak misalkan gue benci nih sama keadaan, gue ini nggak munak lah. Kita kalau lagi capek pasti mengeluarkan kata-kata seperti itu ya. Gue benci sama keadaan ini, gue nggak mau ada di situasi ini. I hate the situation. Ya, itu anak milenial banget. Tapi ya karena keadaan itu yang bisa bikin kita bersyukur, kita ngelihat ke bawah, karena nggak selalu orang itu bisa ngelihat ke atas. Nggak ada puasnya sih kalau gue ngeliat ke atas, temen gue punya ini gitu. Tapi hiduplah untuk melihat ke bawah dan bersyukur apa yang udah kita punya di titik atas. Gitu. Ih, canggih loh, temen gue bisa ngomong gini loh. Lagi. Canggih loh. Aduh. Tapi emang hebat banget gak sih, Rim? Lu appreciate banget gak sih sama tenaga medis, sama orang-orang di luar sana yang kemarin kita masih stay 2 bulan sampai 3 bulan di rumah, mereka masih cari uang. Mereka masih ya, meskipun di offin kayak ojol kan, opang. Sekarang kan orang jadi kayak apa ya, jaga jarak gitu kan. Ojol aja nge-offin go ride-nya. Itu kan udah kayak memutus dikit berapa persennya penghasilan kan, otomatis gitu. Apalagi opang gitu. Menurut gue itu udah kayak, gue bangga banget gitu sama kalian yang udah berjuang mati-matian untuk hidup. Kita yang masih kayak gini aja masih kurang bersyukur gitu kan, masih ngeluh. Ya Allah. Kenapa harus ngeluh? Padahal di luar sana kayak gitu. Karena gue pernah belum lama gue ada di titik, aduh anjir, kayak ribet banget sih nih hidup atau apa gitu. Tapi ada seseorang yang bisa kok gitu. Di luar sana tuh masih banyak yang lebih parah loh daripada kita. Coba dilihatnya ke bawah, jangan ke atas gitu. Pas dilihat ke bawah, oh iya benar ya, mereka masih bisa tetap hidup, mereka masih bisa tetap jalan meskipun terlontah-lontah, pincang-pincang, tapi masih berusaha gitu kan. Ya, harus bisa seperti itu. Apalagi yang generasi muda gitu kan, yang masih generasi 2000-an, masih panjang perjalanan.
Masih enjoy-enjoynya. Masih harus cobain asam manisnya kehidupan, pahitnya. Bener, gimana pahit-pahitnya di dunia pergaulan, di dunia perkantoran, di dunia apa gitu. Karena bener kan, dari dulu pas yang gue dapat pelajaran hidup gue tuh apa? Kuliah katanya enak, ternyata nggak enak. Iya, kalau ngomongin Iya kuliah nggak sih? berkali-kali, lo pasti japri gue, Rim, tolongin skripsi gue gimana. Jadi tuh sampai bingung ini gimana sih, gini-gini. Padahal kita udah beda standar kan. Terus gue sampai minta kirimin dong skripsi lo dari bab 1 sampai selesai. Padahal kita beda jurusan gitu, beda fokus. Tapi gue kayak, Rim tolong dong Rim, gini-gini. Kata orang kuliah itu enak, ingin cepet-cepet kuliah. No, rasain itu gimana kuliah. Lo rasain tuh. Gimana tuh kuliah? Apa itu kuliah? Apa itu bikin makalah? Apa itu sidang skripsi? Apa sidang? Aduh, magang aja gue pusing. Padahal magang. Tapi kalau emang pas udah ketemu gongnya, itu berasa banget sih, Ca. Kepetik banget manisnya gimana ya kan? Iya, bener banget. Kepetik banget. Apa sih yang lu petik dari sebuah gong pas lu mencapai goals lu, Rim? Menurut lo ya? Menurut pendapat lo? Kayak lo udah lulus dengan mungkin dengan pencapaian IP lo tinggi, atau lo lulus dalam lulusan terbaik, atau apa yang bikin lo appreciate buat diri lo sendiri. Wah, hebat nih diri gue bisa sampai di titik ini. Apa ya? Gue sering banget loh, Ca, ditanyain kayak gini, Ca. Dan gue sampai sekarang masih belum tahu jawaban konkretnya apa gitu. Yang gue rasain, yang gue rasain ketika gue kuliah 4 tahun, tapi teman-teman terdekat gue kuliah 3,5 tahun, Ca. Ini kalau misalnya buat istilah kasarnya gengsi-gengsian gitu ya. Teman-teman gue yang lain bisa 3,5 tahun, kok gue 4 tahun gitu. Padahal emang standarnya kuliah kan 4 tahun. Iya. Dan ketika gue ngejalanin itu, selama kuliah juga gue gak cuman kuliah doang ya. Lu tau lah gimana lika-liku kehidupan perkuliahan gue, sampai lo sempat bilang susah banget main sama lo, gue males gitu. Banget. Tapi ketika gue, banget lagi, tapi ketika gue ngerasain satu per satu step gue bisa lewatin, sidang skripsi gue, makalah-makalah, uas-uas, progres gue magang, segala macem, itu berdarah-darah banget sih, Ca. Itu masa-masa sulit gue ketika, ya kalau flashback sedikit, di zaman-zaman itu kondisi keuangan di keluarga gue lagi gak stabil banget. Posisi gue juga harus membagi waktu, gue juga masih ada yang diurusin di sekolah gue urusin organisasi gue di kampus, gue ngurusin keluarga gue di rumah kayak gimana, gue ngurusin kuliah gue berkali-kali cabut pelajaran karena harus kejar meetingan sama orang-orang siapa, misalnya kayak gitu. Cuman akhirnya setelah 4 tahun itu, pas nama gue disebut Syahrima, bla 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 bla, yang gue rasain adalah alhamdulillah nama gue nambah 1 kata. Padahal nambah 1 kata doang ya. Iya. Nama lo pure Syahrima doang ya? Ya iyalah, apalagi nama gue. Tadinya masih panjangan nama gue Aisyah Genira bla bla gitu. Kalau gue Syahrima bla gitu kan. Dan yang paling penting yang gue rasain adalah ketika gue bisa petik itu, gue bangga sama diri gue sendiri. Gue bisa melakukan itu sampai tuntas. Gue bisa melakukan dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Walaupun masih ada yang terbaik lagi, masih ada yang lebih baik dari gue. Cuman ketika gue bahas diri gue sendiri, gue selalu berkali-kali sempat bilang ke teman-teman gue atau adik-adik tingkat gue atau siapapun yang ngobrol sama gue, ketika lo bangga sama diri lo sendiri yang bakal memberikan kebanggaan untuk orang lain. Benar banget. Jadi mau gue bisa cuman yang sekedarnya, tapi gue memberikan sebuah sebuah penghargaan. Ya, berterima kasih kepada diri sendiri. Selamat pagi. Terus berterima kasih, selamat pagi Rima, terima kasih Rima. Entah lo percaya apa enggak, tiap pagi gue pasti ngomongin itu dalam hati. Dan ketika gue mau tidur, kadang gue pikirin gitu, hari ini gue ngapain aja ya, gue udah bikin kesalahan apa ya, gue udah bikin kesel siapa aja ya.
ya minta maaf lah sama diri lu sendiri gitu. Dan yang pasti lu minta tolong juga sama diri lu buat bisa lebih baik lagi besok harinya. Gitu kalau dari gue. Gila sih, bener banget. Itu yang gue petik sama diri gue sendiri. Say thanks to myself. Karena gue nggak bisa nih bahasa Inggris begini. Aduh. Gue soalnya translate dulu. Tapi emang bener ya, kita itu hal-hal kecil, terima kasih sama diri itu menurut gue paling penting. Mungkin sekarang gue baru ngerti ya betapa berharganya diri gue untuk diri gue sendiri. Yes. Soalnya pas kemarin gue melalui perjalanan hidup yang kayak wah berliku-liku, apalagi kalau lo masih fokus ya untuk kuliah gitu, tapi dengan berbagai organisasi dan kedudukan yang mungkin bikin lo sibuk juga gitu, Rem. Kalau gue kan pure gue kerja sambil kuliah gitu. Hal yang menurut gue kok gue bisa ya, kok gue mampu gitu. Kayaknya gue nggak mampu deh, tapi gue ada di posisi, ternyata gue mampu gitu. Pas kemarin juga gue kayak udah capek, tapi gue udah berjalan gitu jauh. Hal yang paling sering gue lakukan adalah gue ngomong sama kaca, buat diri gue, makasih ya, tetap sabar, sebentar lagi kita selesai. Itu sih yang selalu gue terapin di saat gue punya ngerasa gitu beban hidup gue tuh berat gitu. Say thanks to makasih ya ke diri gue gitu. Gak ada siapa-siapa, gak ada orang yang selalu mendengar, tapi gue selalu ngomong sama kaca, terima kasih ya, sabar, sebentar lagi selesai. Gak harus hari ini, mungkin besok, yang penting selesai, satu persatu aja. Jadi gue menangkapnya setiap permasalahan, setiap kita ada cobaan, gak harus selesai hari itu, gak harus selesai besok, gak harus selesai minggu depan. Itu pasti ada porsi waktunya gitu. Sama kehidupan, gak harus diseselin setiap hari, gak harus gak harus nyerah. Boleh nyerah, tapi ada waktunya untuk menyerah gitu. Coba diulang lagi gitu, dikaji lagi. Kenapa sih lo bisa nyerah? Mungkin lo capek, mungkin lo memaksakan, coba istirahat dulu gitu. Gue selalu kayak gitu sih sampai detik ini. Mungkin kadang-kadang emosi juga bisa nggak kekontrol, ya itu wajar sih. Karena lu pernah nggak sih ngomel-ngomel sendiri kayak, ih apa sih nih diri gue ya, anjir lu sama gini-gini gitu. Gue suka kayak gitu kadang-kadang karena ya udah gitu. Porsi yang kita ambil mungkin terlalu berlebihan sampai kita ada di posisi ngomel sendiri, gak yakin sama diri. Ternyata itu tugas atau apa ya namanya, gue nggak ngerti bahasanya. Pokoknya kayak tugas atau pekerjaan yang kita ambil itu melebihi batas kapasitas kita, makanya kita ada di posisi kayak gitu. Ambillah porsi pekerjaan atau porsi kehidupan yang mungkin kita sanggup buat jalanin. Gak usah so tahu, lebih baik kita tahu daripada so tahu. Gila loh. Gue langsung merenung gitu. Soalnya emang itu sih parah. Jangan lupa, pokoknya yang penting jangan lupa terima kasih sama diri lo sendiri udah bisa berdiri sampai detik ini. Padahal kemarin-kemarin cobaannya kacau kan. Pasti lo kayak gitu, tapi tetap bisa bertahan. Ya barang lagi yahnya. Ya namanya hidup Jailah. Udah gitu namanya mau gimana, mau kita ngeluh juga nggak gimana-gimana, mau kita marah-marah nggak bakal ngubah keadaan kayak sekarang ya kan. Iya bener banget, tapi ya jalanin aja lah ya gitu. Waktu tetap berjalan, temen tetap ada, gak usah merasa sendirian, meskipun kadang-kadang ngerasa sendirian, tapi ya wajar lah ya gitu. Karena sejatinya kita hidup sendiri, Bu. Bener banget. Kita hidup sendiri. Yang bisa nolongin diri lu sendiri ya diri lu sendiri. Bener. Lo terjerumus, lo terjebak, lo kecebur, yang cuma bisa ngangkat itu ya lo sendiri. Mampu apa enggak, mau apa enggak. Nah. Yang penting niat. Bener. Cak, kita
Udah lama banget, Cak, ngobrol. Gue nggak yakin ada yang dengerin kita sampai habis, Cak. Kayaknya di cut-cut yang bagian-bagian bagusnya deh. Jangan, udah. Begini aja deh, biar aja. Mau didengerin kayak mau enggak, terserah deh. Aduh, anak-anak Twitter kayaknya mau nih ngedengerin. Apalagi pejuang skripsi. Terakhir nih, Cak, buat kita nutup, buat kita udahin. Mudah-mudahan ada yang dengerin sampai segini lamanya, ya Allah, amin. Amin. Gini, gue mau lu share satu kalimat buat orang-orang yang ngedengerin supaya dia dapat good vibes dari lu gitu. Apa ya? Kayak ya semangat kek, apa jangan kek, apa lo mau kasih dia nasihat kek atau apa. Kalau nasihat boleh nggak kalau gue aja? Oh iya, kayaknya lu deh yang perlu dinasehatin. Iya, kayaknya gue juga butuh nih dinasehatin. Tapi kalau kalian butuh aku siap kok 24/7. Wih, ini kayak call center lu. Ya tidur gue. Apa, Cak? Kasih satu kalimat buat bikin orang semangat. Asik. Kalau untuk kalimat, aduh gue bingung nih. Tetap berdiri, tetap semangat, tetap berjuang. Kalian nggak pernah berjuang sendirian. Banyak orang yang berjuang sama kalian. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah insecure. Jangan pernah menganggap diri kalian gak bisa. Semua yang dilaluin pasti bisa. Semua yang dijalanin itu pasti ada hasilnya. Semua yang kalian tunggu pasti akan membuahkan hadiah yang lebih indah. Nggak sekarang, mungkin besok atau ke depannya. Tetap berjuang, tetap meraih apa yang kalian mau. Masih banyak hal-hal yang kalian bisa temuin di setiap hari, di setiap detik, dan di setiap waktu. Terima kasih. Itu satu paragraf deh kayaknya, Cak. Bisa nggak sih? Boleh nggak sih satu paragraf? Satu paragraf aja deh. Boleh nggak? Malah gue masih mau nih 2 paragraf. Ya, udah cukup kok nambah. Kan berapa baris? Satu paragraf 4 baris minimal. Boleh kali 8. Lo tahu gue dikasih satu kalimat nggak bisa. Lo bikin cerpen. Lo apa, Rim? Lo apa? Apa yang bikin, apa kata-kata yang bisa lo kasih ke adik-adik atau ke orang-orang yang dengar buat tetap semangat jalanin hari-hari yang lagi siklusnya lagi nggak benar ini sih menurut gue. Kalau lu tadi satu paragraf, gue bisa setengah buku loh. Nggak apa-apa, gue udah biasa kok. Kalau dari gue gini, sebenarnya ini bukan penyemangat kali ya. Gue lebih kayak kalimat yang gue omongin sendiri, terus buat diri gue sendiri, terus semoga yang dengar bisa ngerasain apa yang gue rasain gitu. Kita masih belum bisa tahu besok bakalan ada apa. Kita juga nggak bisa prediksi masa depan kita kayak gimana. Kita nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Tapi kita bisa jalanin semua proses hari ini sampai nanti dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau buat gue, kita harus bisa lebih disiplin sih. Disiplin di sini artinya luas ya, maksudnya disiplin waktu, disiplin diri, disiplin semua aturan-aturan yang udah ada, bahkan disiplin dalam diri sendiri. Boleh, kalian boleh ngeluh, lo juga boleh ngeluh, gue juga apalagi, gue tukangnya ngeluh istilahnya. Tapi di sini kita harus ingat, kita nggak ada yang tahu ketika kita bisa melewati masa-masa sulit ini, kita akan menjadi seseorang yang seperti apa. Kita bisa lebih baik, kita bisa lebih berantakan, atau kita bisa gini-gini aja. Cuman yang penting adalah kita melakukan hal yang paling terbaik aja. Gue selalu punya pandangan kayak gini. Ketika gue melakukan sesuatu yang terbaik, Tuhan pasti memberikan yang lebih baik dari itu. Ketika gue melakukan sesuatu dengan semalas-malasnya, dengan ogah-ogahan, dengan mut-mutan, ya hasil yang gue dapat juga pasti segitu-segitu aja gitu. Jadi buat semuanya, buat lo, Cak, buat gue juga sendiri, kita harus bisa ya fighting gitu. Lu bisa kok diri sendiri sama kaki lu bisa kok mikir sendiri pakai otak lu.
Dan lu ketika lo masih bisa bergerak, ya udah lakukan apapun yang lo mau. Dan yang penting adalah selesaikan apa yang ada depan mata lo sekarang. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Gitu kan, panjang kan? Aduh, lu nyindir gue deh, kayaknya gue lagi nunda kerjaan nih. Wah, lo pikir gue enggak? Ayo, gila, inget. Parah banget sih, emang kita harus tetap semangat sama hidup. Gak boleh nyerah sama keadaan, gak boleh nyerah sama waktu. Semua butuh proses. Kalau nggak bisa hari ini, mungkin bisa besok. Satu persatu, yang penting selesai. Oke, Cak. Makasih banyak sharing-sharingnya. Makasih lu juga kasih pelajaran baru ke gue. Makasih udah nemenin gue bernostalgia masa SD sampai kuliah. Mudah-mudahan kita sehat-sehat. Nanti kalau misalnya kita ada umur, ada rezeki, ada waktu, kita pasti bisa ketemu lagi. Amin. Amin. Oke, segitu aja hari ini obrolannya. Mudah-mudahan masih ada yang stay buat dengerin sampai closing ini. Gue pribadi minta maaf ketika ada salah cakap, salah bicara, lawakan kita atau bercandaan kita yang gak bagus untuk ditiru. Gue sama Ica emang doyan banget ngobrol, dan ketika dia menawarkan diri sendiri untuk ngobrol sama gue, itu gue kaget banget. Kayak bencana atau musibah atau hikmah gitu ya. Kan biasanya biasanya orang-orang yang bikin yang ngajak orang lain gitu. Ini orang lain yang minta diajak. Rim, ayo dong ngajak gue buat ngobrol lah. Makasih ya, Ca. Oke, thank you, Rima. Sama salam buat keluarga di rumah, lo sehat-sehat. Sehat-sehat semua, lo juga keluarga harus sehat-sehat. Amin. Ya udah ya, dadah. Dan nanti kita ketemu lagi ya. Kita belum ketemu nih, udah setahun. Oh iya. Aduh, udah keburu gue nikah nih bentar lagi. Wadaw. Udah kayak anak TikTok banget. Foto postingannya. Udah kebanyakan kelamaan. Bacot banget. Bye.